Hai Sobat Rebahan, selamat datang di channel hiburan Kamar Bahan. Armin akan membacakan kelanjutan sebuah cerita novel yang sangat seru, yang sangat menarik, yang sangat menghibur, yang sangat layak untuk diikuti dari awal hingga akhir. Sebuah cerita novel yang berjudul The Story of Jichen. Tetapi sebelum melanjutkannya, pastikan kalian sudah subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan jika admin upload video baru. Jika kalian menyukai cerita seperti ini, jangan lupa like, jika berkenan share juga ke teman-teman lainnya agar teman-teman lain juga mendapatkan informasi dan hiburan di channel ini. Baik, kita lanjutkan di part ke 485 bertepatan dengan bab ke 2339. Yuchen mau tidak mau berhenti sejenak saat mendengar suara benturan di terowongan. Dengan gerakan yang begitu besar, tidak perlu lihat juga tahu seberapa kuat benturannya. Bahkan sebuah Rolls Royce takutnya juga tidak bisa menahan kekuatan yang begitu besar, dan orang-orang di dalam juga akan bernasib buruk. Saat ini Yichen merasa sangat disayangkan meskipun dia tidak memiliki hubungan apapun dengan Su Jiyu, tapi bagaimanapun juga dia tidak punya dendam dengannya. Seorang gadis muda berusia awal 20-an dibunuh dengan tragis oleh keluarganya sendiri dengan cara yang begitu kejam. Siapapun yang melihatnya pasti akan merasa kasihan. Selain itu, Yichen juga merasa sedikit lebih bersimpati pada Du Haixing. Sebenarnya dia lebih tidak memiliki kontak dengan Du Haixing. Tidak seperti Su Jiyu, setidaknya dirinya pernah menyelamatkan nyawanya dan kakaknya di Jepang. Namun karena Du Haixing pernah terobsesi dengan ayahnya selama bertahun-tahun, bahkan berencana mematikan kali ini juga karena dia sulit melupakan ayahnya. Jadi citra Du Haixing sedikit lebih tragis dalam benak Yichen. Pria yang dia cintai tidak memilihnya. Pria yang dia pilih juga mengkhianatinya selama bertahun-tahun. Selain itu, dia juga tidak bisa melupakan orang yang dia cintai yang sudah meninggal selama bertahun-tahun, bahkan tidak ragu mengeluarkan banyak uang untuk membeli kembali rumah tua, tempat yang pernah ditinggali orang yang dicintainya. Namun justru karena tindakannya lah yang membuat semua ini terjadi padanya. Jadi bagaimana mungkin bisa tidak bersimpati dengan wanita seperti ini? Yichen tidak bisa menahan perasaan kesal jika dari awal tahu akan seperti ini. Saat berada di klub Zhenbao, seharusnya aku bertindak pada Liu Zhan dulu. Dengan begitu, Du Haixing dan Su Jiyu juga tidak akan menderita dalam bencana ini. Namun, jika keluarga Su menginginkan nyawa mereka, memangnya kenapa jika aku membunuh Liu Zhan dan menyelamatkan mereka di klub Zhenbao? Keluarga Su bersembunyi di belakang. Mereka pasti masih akan memikirkan cara lain untuk membunuh mereka. Setelah membunuh Liu Zhan, akan ada orang lain. Memikirkan hal ini, Yichen mau tidak mau menghela napas. Sepertinya ibu dan anak itu sudah ditakdirkan mengalami kecelakaan seperti ini. Namun dalam sekejap, Yichen tiba-tiba ingat bahwa dirinya masih membawa beberapa pil kehidupan kembali. Waktu itu Hongwu sepertinya sudah mati dicekik oleh Zhang Zizhao, seorang master yang diutus oleh Wu Donghai. Lalu dirinya menggunakan pil kehidupan kembali untuk menyelamatkannya. Jika Du Haixing dan Su Jiyu masih bernapas, maka dirinya bisa menyelamatkan mereka. Memikirkan hal ini, Yichen mempercepat langkahnya dan berlari menuju bagian dalam terowongan. Pada saat ini Rolls Royce milik Chen Jiekai diapit oleh 4 truk besar, 2 di depan dan 2 di belakang. Karena inersia 2 truk besar di belakang terlalu besar, seluruh kompartemen mesin Rolls Royce benar-benar bertabrakan dengan kokpit, dan bagasi belakang juga terbentur hingga ke posisi kursi belakang. Bodi mobil asli sepanjang 5 meter saat ini sudah ditabrak dari depan dan belakang, dan hanya tersisa setengah dari panjangnya. Efek
visual dari kejadian itu bisa dikatakan sangat tragis. Di kokpit seluruh perut Liu Zhan sudah dijepit hingga hancur oleh kompartemen mesin yang menyerang, dan karena kepalanya dilindungi oleh kantung udara, jadi tidak mengalami luka yang terlalu serius. Meskipun ini membuatnya luka fatal, tapi saat ini dia tidak langsung mati, hanya membuka mulutnya dengan lemah dan terus-menerus memuntahkan banyak darah. Yang terlihat sangat mengerikan. Ibu dan anak yang duduk di kursi belakang memiliki kantung udara empuk di depan dan belakang. Situasinya kurang lebih sedikit lebih baik, tapi luka dalam juga sangat serius. Dalam kecelakaan mobil, yang paling ditakuti adalah luka dalam. Jika ada organ dalam yang pecah karena pukulan keras, itu akan menyebabkan pendarahan internal yang parah. Jika cepat, orang bisa mati dalam hitungan menit. Hampir tidak mungkin untuk diselamatkan. Saat ini Du Haixing langsung pingsan, tapi Su Jiyu masih sadar. Dia merasa dadanya ditekan dengan erat oleh kursi depan dan belakang. Hampir tidak bisa bernapas. Pada saat yang sama, seluruh tubuhnya sangat sakit dan sangat lemah. Benar-benar sangat menyakitkan. Pada saat ini terdengar suara pintu dibuka di belakang. Dua truk besar yang menabrak dari belakang juga benar-benar hancur. Namun karena kokpit mobil ini sangat tinggi, jadi sopir tidak banyak terluka. Saat ini kedua sopir mendorong pintu, melompat turun dari kokpit dan langsung pergi ke Rolls Royce untuk memeriksa situasi. Dan dua sopir di dua truk yang digunakan untuk memblokir jalan di depan juga ikut turun. Mereka berempat pergi ke sisi Rolls Royce dan melihat-lihat. Salah satu dari mereka berkata, "Ketua, nona besar juga ada di dalam mobil." "Apa? Mengapa nona besar bisa ada di dalam mobil?" Orang yang dipanggil ketua adalah Ma Chong Sin, pria cakap yang paling dipercaya Tuan besar keluarga Su. Ayah Ma Chong Sin adalah pengawal pribadi Tuan besar Su waktu itu. Kemudian ayahnya sudah tua dan tidak terlalu cocok untuk terus menjadi pengawal pribadi. Jadi dia mewarisi posisi ayahnya dan menjadi pengawal pribadi Tuan besar Su. Pada saat yang sama, dia juga orang yang menangani urusan ilegal Tuan besar Su. Banyak hal kotor dan kejam yang dilakukan olehnya sendiri atas nama Tuan besar Su. Kali ini dia diinstruksikan oleh Tuan besar Su untuk meniru kematian tragis permaisuri Eropa untuk membunuh Du Haixing. Jadi dia menemukan Liu Zhan yang kabur ke berbagai tempat melalui informasi dunia gelap, memberinya kesempatan ini, kemudian merancang seluruh rencana untuknya. Namun dia hanya meminta Liu Zhan menyandera Du Haixing, membawanya ke dalam mobil dan masuk ke terowongan ini. Tapi bahkan bermimpi juga tidak menyangka ternyata Liu Zhan ini juga membawa nona besar Su Jiyu ke dalam mobil. Dia sangat kaget dan bergegas pergi untuk memeriksa. Benar saja, dia melihat Su Jiyu juga duduk di kursi belakang. Saat ini seluruh wajah Su Jiyu pucat dan hampir tidak ada darah. Ini membuat Ma Chong-sin sangat panik. Dan saat ini Su Jiyu juga mengenali Ma Chong-sin dan tahu dia adalah pengawal pribadi kakeknya. Jadi menatapnya dengan tatapan sangat marah. Ma Chong-sin juga bisa dianggap bergegas kemari dengan pengolakan yang besar. Tapi pada saat saling berhadapan dengan
mata Sujiyu, dia tiba-tiba panik. Dia tanpa sadar menghindari tatapan mata Sujiyu, lalu bergegas ke sisi pengemudi berteriak histeris pada Liu Zhan yang muntah darah. Marga Liu, apakah kamu sudah gila? Siapa yang menyuruhmu juga membawa nona besar ke dalam mobil? Apa yang sudah kamu katakan padamu saat itu? Apa yang sudah aku katakan padamu? Aku menyuruhmu hanya membawa Du Haking, bawa satu orang, bukan dua orang. Apakah kamu punya otak? Setelah berbicara, Ma Songxing tiba-tiba menyadari ada sesuatu yang salah. Jadi dia bertanya dengan ekstrim marah. Liu Zhan, katakan yang sebenarnya. Sebenarnya siapa yang menyuruhmu membawa nona besar ke dalam mobil juga? Liu Zhan sudah di akhir hidupnya. Matanya melebar dengan tajam, mulutnya terbuka dengan wajah dengki, seolah-olah dia ingin mengatakan sesuatu. Mas Chongqing segera mencondongkan kepalanya dan berteriak, apa yang ingin kamu katakan? Lebih keras. Liu Zhan berkata dengan suara lemah, seperti nyamuk. Aku apa? Ma Zongxin kehilangan kesabaran dan memarahi. Kamu katakanlah, kamu sebenarnya mengatakan apa? Aku apa? Liu Zhan hendak melanjutkan berbicara, tapi napasnya tidak naik. Dia tiba-tiba batuk dengan keras beberapa kali dan memuntahkan darah ke wajah Ma Songxin. Ma Songxin tidak menyekanya, meraih kerah Liu Zhan, mengertakkan giginya dan mengutuk. Kamu katakanlah, cepat katakan, kamu sebenarnya mengatakan aku apa? Liu Zhan berusaha keras dan mengucapkan 4 kata. Kau brengsek. Pada saat ini Liu Zhan telah menyadari bahwa dirinya telah sepenuhnya dipermainkan oleh keluarga Su. Selain itu kondisinya saat ini sangat parah dan tidak bisa disembuhkan. Masa hidupnya pun hanya tersisa beberapa menit saja. Jadi secara alami dia sangat marah terhadap anjing keluarga Su ini, Ma Chongqing. Ma Chongqing juga sangat terkejut dan ketakutan. Dia hanyalah menjalankan instruksi dari Tuan Besar, meniru cara keluarga kerajaan Eropa dan menggunakan cara yang sama seperti dia membunuh Du Haking waktu itu. Waktu itu, permaisuri di Eropa juga mengalami kecelakaan yang sama di terowongan. Lalu dia meninggal bersama calon suaminya serta anak yang ada di dalam kandungannya di Paris. Kecelakaan di terowongan adalah salah satu cara terbaik untuk menutupi semuanya. Jadi Ma Chongqing mengikuti perintah dari Tuan Besar dan kemudian membunuh Liu Zhan ini. Tapi hal yang tidak disangka adalah nona besar Sujiyu juga berada di dalam mobil yang sama bersama Du Haking. Ma Chongqing bukanlah orang yang bodoh. Dia tahu bahwa Sujiyu adalah cucu kesayangan dari Tuan Besar. Semua anggota keluarga Su menganggapnya bagai berlian. Tapi sekarang nyawa Sujiyu berada di ujung tanduk. Jadi bagaimanapun dirinya akan menjelaskan kepada Tuan Besar untuk membuktikan tidak bersalah. Itu adalah hal yang tidak akan mungkin bisa terjadi. Kelak jika Tuan Besar marah, entah hukuman apa yang akan diberikan kepadanya. Sekarang bajingan Liu Zhan ini tidak menghormatinya dan bahkan tidak bersedia untuk mengatakan yang sebenarnya. Hal ini membuat amarah Ma Zongxin memuncak. Dia pun segera mengeluarkan pistolnya dan mendorong ke arah dahi Liu Zhan, lalu berteriak seraya marah, bajingan, katakan atau tidak. Jika kamu tidak mengatakan yang sebenarnya, sekarang juga aku akan kirim kamu ke neraka. Menghadapi todongan pistol
ini Liu Zhan sama sekali tidak terlihat takut. Dia malah tersenyum mengerikan dengan mulut penuh darah. Lalu berkata dengan dingin, "Baik, tembak saja. Ayah sangat menderita saat ini. Anak yang baik, cepatlah kamu menembak dan bantu ayah untuk lepas dari penderitaan ini." "Kamu," amarah Ma Chongqing seperti tidak terbendung. Dia langsung memasukkan moncong pistol ke dalam mulut Liu Zhan dan berkata dengan marah, "Bajingan, mati saja kamu." Lalu dia segera menarik pelatuknya. Pang! Ketika darah pucat dari belakang kepala Liu Zhan dan benar-benar mati. Pada saat ini Ma Chongqing melihat Su Jiyu yang sangat lemah dan hampir kehilangan kesadarannya. Dia pun segera berteriak, "Cepat, cepat, tolong Nona Besar." Seorang yang melihat mobil Rolls Royce yang tabrakan menjadi setumpuk besi ini berkata dengan canggung, "Kapten, kami tidak mempunyai peralatan dan kami tidak bisa membuka besi ini. Setidaknya harus ada gunting hidrolik atau gunting besar baru bisa membongkar rangka besi ini." Ma Chongqing marah. "Aku tidak peduli bagaimanapun caranya. Kalian harus segera mengeluarkan Nona Besar. Kalau tidak, jika Tuan Besar marah, maka kita semua pasti akan dikubur hidup-hidup." Semua orang yang mendengar perkataan ini menjadi sangat ketakutan melihat ada beberapa orang mulai bergerak maju dan berusaha sekuat tenaga untuk mengangkat tumpukan besi yang menimpa Su Jiyu. Dengan begitu mereka bisa mengeluarkan Su Jiyu dari sana. Namun meskipun orang-orang ini adalah sekelompok pengawal hebat, tapi mereka tetap lebih jauh jika dibandingkan dengan master seni bela diri. Bahkan jika dibandingkan dengan Su Roli yang berlatih bela diri dari kecil, mereka juga tidak sebanding. Jadi bagaimana mereka bisa menggunakan tangan kosong untuk mengangkat rangka besi mobil yang sudah berubah bentuk ini? Ini hanyalah hal yang sia-sia. Tepat di saat Ma Chongqing mengeluarkan tenaganya yang lemah itu dan ketidakberdayaannya, Su Jiyu berkata dengan sekuat tenaganya, "Jangan selamatkan aku, cepat selamatkan ibuku." Ekspresi Ma Chongqing menjadi sangat sulit. Lalu berkata, "Nona Besar, aku tidak mempunyai kekuasaan. Satu-satunya keputusanku saat ini adalah mengeluarkan Anda secepatnya dari sini dan membawa Anda ke rumah sakit." Sambil terisak, Su Jiyu berkata, "Cepat telepon Su Chengpeng. Beritahu dia, jika ibuku tidak bisa diselamatkan, aku tidak akan membiarkannya meski sudah mati." Ma Chongqing menjadi sangat canggung dan berkata, "Nona Besar, ini bawahan tidak berani mengatakan kata-kata seperti ini. Bawahan tidak bisa berkata seperti ini kepada Tuan Besar. Mohon Anda jangan menyulitkan aku. Sekarang yang terpenting adalah menyelamatkan Anda keluar." Su Jiyu berteriak keras sambil menangis, "Aku tidak perlu kamu selamatkan. Jika kamu ingin selamatkanku, maka selamatkan dulu ibuku. Kalau tidak, biarkan aku mati bersama ibuku." Untuk sesaat beberapa anak buah Ma Chongqing tidak tahu harus berbuat apa. Salah satu orang berkata, "Kapten, bagaimana ini?" Sambil mertakkan gigi, Ma Chongqing berkata, "Jangan mengurusi yang lain. Lebih baik cepat keluarkan Nona Besar dulu." Dengan tak berdaya, Su Jiyu berteriak, "Aku minta kamu selamatkan ibuku dulu." Lalu dia pun merasakan rasa sakit yang sangat dahsyat di kepalanya, kemudian pingsan tidak sadarkan diri. Pingsan tidak sadarkan diri. Melihat hal ini, Ma Chongqing bergegas berkata, "Cepat-cepat, pikirkan cara untuk mengeluarkan Nona Besar." Tepat pada saat ini tiba-tiba seorang berteriak dengan marah, "Semuanya hentikan!" Ma Chongqing terkejut mendengar suara teriakan ini. Terowongan ini adalah jalan satu arah dan mulut terowongan telah ditutup oleh mobil yang kecelakaan. Jadi tidak mungkin ada orang yang bisa masuk.
Tapi pada saat ini tiba-tiba terdengar suara orang asing sehingga membuatnya gugup. 3 orang lainnya juga demikian. Mereka sempat melihat ke arah datangnya suara, lalu mereka melihat seorang pria dengan wajah dingin berjalan dari terowongan. Pria dengan suara luar biasa ini tidak lain adalah Yi Chen. Ma Zhongxin menatap Yi Chen dan bertanya dengan ketakutan, "Siapa kamu?" Dengan sinis, Yi Chen berkata, "Kamu tidak mempunyai syarat untuk bertanya siapa aku. Sekarang aku berikan kalian berempat kesempatan untuk hidup. Lepaskan pistol dan berjongkok di bawah. Kemudian katakan yang sebenarnya padaku. Siapa sebenarnya yang meminta kalian melakukan ini?" Sambil mengertakkan gigi, Ma Zhongxin mengarahkan pistol ke arah Yi Chen lalu berkata dengan ketus, "Anak muda, kamu cari mati." Selesai berkata tanpa ragu, dia pun menarik pelatuk tersebut. Tapi ketika pelatuk itu menembak, Yu Chen telah menghilang dari pandangannya. Tepat di saat dia kebingungan, tiba-tiba muncul sebuah bayangan hitam di depannya. Lalu pistol yang ada di tangannya telah digenggam erat oleh sepasang tangan. Matanya membelalak. Seketika masih belum melihat jelas siapa bayangan hitam itu, tiba-tiba dia merasakan rasa sakit yang datang dari pergelangan tangannya. Kemudian suara retakan terdengar dan dia baru menyadari bahwa pergelangan tangannya telah patah. Begitu pergelangan tangannya patah, maka pistol yang ada di tangannya juga langsung jatuh ke tanah. Pada saat ini dia baru melihat dengan jelas bahwa orang yang ada di depannya adalah anak muda yang arogan tadi. Dia sangat terkejut dan segera bertanya, kamu siapa sebenarnya?" Yi Chen menatapnya dengan jijik dan berkata dengan sinis, "Sudah kukatakan, kamu tidak mempunyai syarat untuk bertanya." Selesai berkata, dia langsung mencekik leher Ma Zhongxin dan berkata dengan dingin, "Aku akan memberimu satu kesempatan lagi. Katakan yang sebenarnya padaku. Siapa yang menginstruksikan kalian?" Ma Zhongxin pun bergegas berteriak, "Kenapa kalian bertiga diam saja? Cepat habisi dia." Ketiga orang lainnya sudah terkejut oleh Yi Chen dan tidak berani bertindak gegabah. Tapi begitu mendengar teriakan dari Ma Zhongxin, mereka pun berbondong-bondong mengeluarkan pistol yang ada di pinggang mereka. Namun belum sempat mereka mengarahkan pistol ke arah Yi Chen telah mengangkat Ma Zhongxin dan membantingnya ke arah 3 orang itu. Ketiganya tidak sempat merespon dan Ma Zhongxin terlempar seperti bola ke arahnya, kemudian jatuh menghantam tanah dengan keras karena ketakutan Yi Chen. Karena kekuatan Yi Chen yang begitu besar, maka keempat orang itu mendapat tubrukan yang keras. Apalagi mereka tidak mempunyai tenaga untuk melawan mereka, maka mereka hanya terbaring di atas tanah sambil meraung. Yi Chen melangkah ke depan mereka, mengeluarkan ponselnya dan merekam situasi yang ada di sekitar, lalu mengarahkan kamera ke 4 orang tersebut. Kemudian dengan dingin bertanya, "Katakan siapa di balik ini semua yang menginstruksikan kalian?" Sebenarnya dalam hati Yi Chen sangat memahami bahwa keempat orang ini pasti orang dari keluarga Su. Selain itu mereka dikirim oleh keluarga Su untuk melakukan tugas yang begitu penting seperti ini. Jadi bisa dilihat mereka berempat adalah orang kepercayaan keluarga Su. Jadi Yi Chen menginginkan mereka untuk mengatakan yang sebenarnya di depan kamera, kemudian mempublikasikan video ini secara umum. Dengan begitu reputasi keluarga Su mungkin akan hancur selamanya. Perlu diketahui, sebelumnya keluarga Su sudah mengalami kerugian besar mengenai mereka yang telah menjual Suroli, hingga pada akhirnya Tuan Besar menggunakan putra tertuanya Su Shaodao untuk dijadikan kambing hitam. Tapi catatan ini tidak hanya mencatat Su Shaodao seorang, tapi juga seluruh keluarga Su. Jika pada saat ini sesuatu kembali terbongkar, keluarga Su masih ingin mencelakai keluarga dari menantunya sendiri,
bahkan kembali merencanakan untuk mencelakai darah daging keluarga Su sendiri, maka keluarga Su pasti akan menjadi bahan cemoohan untuk semua orang di luar sana. Tidak perlu yang lain, reputasi juga tidak akan bisa kembali untuk selamanya. Orang kepercayaan Tuan Besar Su Ma Chongsin juga sangat mengetahui betapa pentingnya masalah ini. Kematian permaisuri Eropa dalam kecelakaan juga hingga saat ini masih belum bisa memberikan bukti yang konkret. Jika ada mengkonfirmasi apa yang telah dialami oleh keluarga kerajaan, maka seluruh reputasi keluarga kerajaan akan hancur di seluruh dunia. Jadi Ma Chongsin memperingatkan dirinya sendiri, apapun yang terjadi, aku tidak boleh mengatakan yang sebenarnya. Kalau tidak hanya reputasi Tuan Besar Su yang tidak bisa kembali, tapi aku juga akan menjadi pendosa di mata Tuan Besar Su. Memikirkan hal ini, Ma Chongsin bergegas berkata, "Saudara, bukankah ada kesalahpahaman? Kami berencana untuk menyelamatkan orang." Yichen bergerak maju dan menarik kerah Ma Chongsin, lalu berkata dengan dingin, "Percaya atau tidak, jika kamu terus berkelit denganku, maka aku akan membawamu ke peternakan anjing dan memotong sedikit demi sedikit dagingmu untuk diberi makan anjing. Atau kedua tangan dan kakimu diborgol dan masuk ke dalam kandang anjing, biar anjing bisa melahapmu selama 3 hari 3 malam." Mendengar hal ini sekujur tubuh Ma Chongsin gemetaran dan langsung merinding. Meskipun dia tidak tahu siapa sebenarnya anak muda yang ada di depannya, tapi dia sama sekali tidak meragukan apa yang dikatakannya. Dari mata pemuda itu saja dia sudah bisa melihat tekad kuat dari pihak lawannya. Pada saat ini Yichen melanjutkan berkatanya, "Kamu tenang saja. Di saat kamu menginginkan untuk mati dengan cepat, aku tidak akan memberikanmu kesempatan itu. Aku akan membungkus kepalamu dengan sangkar besi, melindungi kepalamu, kemudian menggunakan rompi untuk melindungi seluruh bagian perutmu. Dengan begitu, kamu tidak akan mudah untuk mati. Kamu Ma Chongsin ketakutan hingga gemetaran lalu berkata, "Siapa kamu sebenarnya? Kami tidak ada salah denganmu. Kenapa kamu harus melakukan hal ini pada kami? Kamu tidak ada salah denganku." Yichen tersenyum dingin dan berkata, "Kalian sudah berencana pembunuhan secara sengaja di Jinling. Tidakkah begitu kejam dan semua orang bisa dibunuh? Jadi jika aku membunuh kalian, ini juga perwakilan dari surgawi." Ma Chongsin berusaha keras untuk mempertahankan kekuatannya dan berkata dengan sinis, "Anak muda, setidaknya kamu memikirkan dengan baik tentang kemampuan sebelum mewakili surgawi. Apa kamu tahu siapa yang meminta kami untuk melakukannya? Jika sampai kamu memprovokasi bos di belakang kami, maka nyawamu saja tidak akan cukup." Yichen tersenyum sinis, kemudian mencengkram leher Ma Chongsin lalu melemparnya dengan keras. Tamparan ini langsung menghancurkan semua tulang-tulang yang ada di dagunya. Hampir semua gigi yang berada di dalam mulutnya juga langsung patah dengan kekuatan besar ini. Selama bertahun-tahun terjun di dunia masyarakat ini, Ma Chongsin juga sering dipukul, tapi dia tidak pernah merasakan tamparan yang begitu mengerikan ini. Pada saat ini
Dia hanya merasakan mati rasa di seluruh mulutnya. Rasa sakit yang amat besar ini membuatnya tidak bisa merasakan apa-apa lagi. Hanya bisa merasakan seluruh tubuhnya sempoyongan dan butiran-butiran seperti batu di dalam mulutnya. Selain itu, rasa amis dari darah juga memenuhi mulutnya. Seperti ada lusinan luka yang ada di dalam mulutnya. Lalu darah segar memenuhi mulutnya hanya dalam hitungan detik. Wow, luar biasa sekali guys ceritanya. Sangat seru, sangat menghibur, sangat membuat kita penasaran jika tidak mengetahui cerita kelanjutannya. Tetapi sepertinya di bab ini sampai di sini dulu, dan kita akan lanjutkan di bab berikutnya di video selanjutnya. Pastikan kalian sudah subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan jika admin upload video terbaru. Jika kalian menyukai cerita seperti ini, jangan lupa like jika berkenan, share juga ke teman-teman lainnya agar teman-teman lainnya juga mendapatkan informasi dan hiburan di channel ini. Baik, kita lanjutkan di bab berikutnya di video selanjutnya.